Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku pendengar Pesada FM dan pemirsa Samta TV di mana Anda berada, hadir menjumpai Anda di kesempatan sore hari ini untuk edisi hari Kamis 4 Ramadan 1432 Hijriah atau juga bertepatan di 4 Agustus 2011. Hadir dalam program Ustadz Menjawab, dan tentu kebersamaan kita hingga nanti pukul 5 sore. Untuk Anda saudaraku yang bergabung, silakan dipersiapkan di line telepon 02716617749 dan di SMS 08139389.000. Dan alhamdulillah telah hadir narasumber yang akan bersama kita di kesempatan sore hari ini. Ada beliau Ustadz Mas Duki. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustaz, sore hari ini? Alhamdulillah dan Mas Staf semua insyaallah, Ustaz. Ya, saudaraku pendengar Pesada FM dan pemirsa Samta TV di mana Anda berada, kembali kami mengingatkan untuk Anda yang bergabung di line telepon 02716617749 dan di SMS 08139389.000. Baik, sebagai mukadimahnya kita dengarkan bersama paparan awal dari beliau Ustadz Mas Duki. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa MTA TV rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Pesada FM dan Radio MTA FM rahimakumullah di mana saja berada. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan nikmat Allah, kita masih bisa bersama lagi dalam acara Ustadz Menjawab pada sore hari ini. Allah SWT berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah, cepat-cepatlah kamu sekalian ila maghfiratin min rabbikum, untuk memohon ampunan kepada Tuhan kamu, Tuhan kalian, untuk memperoleh ampunan maghfirah dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan segeralah untuk mencapai surga, untuk mendapatkan surga. Arduhas samawati wal ardu, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang sangat luas sekali, dan penuh kenikmatan dalam surga itu. Uiddat lil muttaqin, dan surga itu adalah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini kita diperintahkan oleh Allah SWT supaya cepat-cepat bersegera, jangan ditunda-tunda untuk mencari maghfirah Allah, untuk bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Dan supaya kita menggunakan kesempatan kita hidup di dunia ini untuk mencari surga yang penuh kenikmatan. Yang surga itu di sini jelaskan yang luasnya sangat luas sekali, luasnya seluas langit dan bumi. Yang surga itu yang penuh kenikmatan itu adalah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang taat kepada Allah, jalankan perintah Allah dan dilarang-larangannya. Maka sebagaimana pada bulan Ramadan ini, di antara perintah Allah ya, pada bulan Ramadan adalah kita diwajibkan untuk berpuasa, yang mana tujuannya juga la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan pada kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu sekalian bertakwa. Maka apabila kita bertakwa kepada Allah, kita tunduk patuh kepada Allah, taat kepada Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita laksanakan semaksimalnya, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita jauhi semaksimalnya. Maka begitulah sifatnya orang-orang yang bertakwa, yang mana kalau kita bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, maka sebagaimana pada ayat 133 Al Imran tadi, kita disediakan surga yang penuh kenikmatan di akhirat kelak. Dan jangan sampai tunda-tunda, saya tidak usah besok-besok ya. Kita segera bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang benar, yang semuanya itu kebaikannya adalah kembali kepada kita sendiri. Maka mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah ya, untuk menambah kebaikan, untuk mencari kebaikan, maka hendaklah kita gunakan sebaik-baiknya. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Allah mencurahkan rahmatnya pada kita. Sangat ringan kita mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dan yang mana kita dalam ayat tadi diperintahkan untuk mohon ampun kepada Allah, bersegera mohon ampun kepada Allah. Dan juga dalam hadis riwayat Bukhari itu
Rasulullah menggembirakan pada orang-orang yang berpuasa, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Maka dalam bulan Ramadan ini hendaklah kita gunakan sebaik-baiknya, sehingga kita sebagaimana dalam ayat tadi, supaya kita segera mencari ampunan Allah, segera untuk mencari surganya Allah dengan jalan bertakwa tadi, dengan jalan kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dengan demikian, maka hidup kita dari hari ke hari itu mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho Allah SWT. Serasa demikian, semoga bermanfaat. Ya, baik, terima kasih saya sebagai mukadimahnya, dan mudah-mudahan dapat dipahami dan tentu sebagai ilmu untuk kita semuanya. Silakan untuk Anda saudaraku mendengar Pesat FM dan pemirsa Samta TV di mana Anda berada yang bergabung di line telepon 0271661749 atau di SMS 08139389.000. Telepon Ustaz, coba kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana ini? Mbah Nur di Mbah Nur, Purwodadi. Silakan Mbah Nur. Sebelumnya mohon maaf Mbah Nur, volume radionya bisa dikecilkan dulu dulu, Mbah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, dalam sholat tarawih ini akhir-akhir ini saya ini ditunjuk di depan. Nah, karena pemahaman saya dan yang ilmu yang sudah saya sampai, ya sudah saya terima adalah sholatnya ya 8 tambah 3. Nah, kemarin itu terjadi waktu saya ini takziah ke Semarang, saya gantikan ustaz yang lain itu dirubah itu, jadi nggak tahu lah, pesertanya kan agak kebingungan Ustaz. Itu yang pertama, menyikapinya bagaimana? Ya terutama yang witirnya itu yang dirubah. Yang semula itu saya laksanakan 3 rakaat tanpa tahiyat awal, kemudian oleh yang menggantikan sementara saya ini 2 salam kemudian tambah 1 rakaat. Ini jadi masalah juga ini baru-baru ini. Yeah. Kemudian yang kedua, karena pesertanya banyak, ini oleh panitia ini menyediakan mikrofon, Ustaz. Yeah. Kemudian dalam sholat tarawihnya ini saya dipaksa pakai mikrofon, kalau isaknya enggak. Ini bagaimana, ini boleh atau enggak? Atau ya, kalau satu tanya tuntunannya kan pada yang Nabi belum. Nah ini gimana itu? Itu kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama tentang salat tarawih itu sendiri ya. Itu di kalangan kaum muslimin ini memang terjadi 3 pendapat ya. Yang pertama itu ya salat malam atau salat tarawih ini 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat sebagai witirnya gitu. Kemudian ada lagi yang memahami 2 rakaat salam gitu ya. Sampai 4 kali sehingga 8 rakaat, kemudian salat witirnya 3 rakaat. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang pendapatnya sebagaimana Imam Syaukani mau dilaksanakan seperti yang pertama tadi juga tidak masalah, seperti yang kedua itu juga tidak masalah. Itu pendapatnya Imam Syaukani itu pengarang kitab Nailul Autar gitu. Maka kalau kita berada di suatu tempat, kalau memang kira-kira beda itu ya, kita tanya karena di situ itu bagaimana yang bisa dilakukan. Sebab kalau mungkin beda akan cukup, bukan akan menjadikan kepioh lah begitu ya. Nanti karena di masyarakat atau jamaah itu mungkin kalau di situ mungkin biasanya 4-4-3, di sini kok mungkin lain, itu akan menjadikan kacau. Begitu pula sebaliknya kalau di sini melaksanakan 2 rakaat di sana, kemudian ternyata 4-4-3 juga akan menjadikan kacau itu. Tapi kalau sebagaimana pendapat Imam Syaukani tadi, tentunya tidak masalah. Maka sebaiknya kalau bukan di masjidnya sendiri, sebelum itu disampaikan. Misalkan kita akan melaksanakan sholat tarawih 2 rakaat salam 4 kali, kemudian nanti witir 3 kali gitu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan oleh Mbak Nur tadi itu bukan masalah 8 ataupun yang tadi, cuman witirnya kan gitu ya. Witirnya
itu dengan melaksanakan 2 rakaat ya, at-tahiyat, kemudian atau 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam gitu kan salah ya. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Soalnya hadisnya itu tidak demikian ya. Setelah kita runut itu sebetulnya itu tidak ada hadis yang menjelaskan melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat witir ya, sholat witir 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam itu tidak gitu sebenarnya. Kalau kita runut, soalnya itu yang dikerjakan Nabi itu melaksanakan sholat malam 2 rakaat dan sholat witir 1 rakaat itu ya. Setelah kita runut begitu ya, setelah kami runut begitu. Jadi kalau masuk pintas, seolah-olah ada hadis yang menerangkan bahwasanya sholat witir itu dikerjakan 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam ya. Kalau kita sepintas begitu, sebagaimana dalam dalam kitab Muwatta ya, Imam Malik itu ya. Tapi setelah kita telusur, ternyata tidak begitu. Ternyata itu riwayat itu meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW itu salat malam 2 rakaat dan salat witir 1 rakaat gitu ya. Namanya witir itu ganjil ya, dan hanya sekali salam gitu. Maka sholat witir itu boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, atau 7 rakaat, maksimal 9 rakaat. Ini yang ada contohnya begitu. Tapi kalau tadi sholat witirnya dilaksanakan 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat, berarti witirnya cuma 1 rakaat tadi, begitu. Berarti sholat malamnya 10 rakaat tadi ya, sholat tarawihnya 10 rakaat, kemudian witirnya 1 rakaat begitu. Tapi kalau melaksanakan 3 rakaat itu sholat witir itu 2 rakaat kemudian at-tahiyat, kemudian berdiri lagi 1 rakaat ya, 2 rakaat enggak at-tahiyat enggak salam, kemudian berdiri lagi, itu yang menyerupai sholat maghrib demikian, itu justru Nabi melarang yang demikian. Jadi sholat witir ya silahkan mau dilaksanakan berapa rakaat tidak masalah, tapi yang penting ganjil tadi, yang ada contohnya 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat itu. Kalau kita belum biasa tempat itu, maka sebelum misalkan jadi imam, sebelum mengimami, kita sampaikan nanti kita akan melaksanakan sholat tarawih misalkan 2 rakaat salam 4 kali, kemudian sholat witir 3 rakaat. Nah demikian itu ya. Kemudian tadi sholat pakai mikrofon itu tidak masalah ya. Lah apa ada tuntunannya? Ya zaman Nabi belum ada mikrofon, belum ada radio, belum ada TV ya, tentu saja tidak ada gitu ya. Tapi itu tujuannya adalah satu, supaya makmum itu semuanya mendengar gitu. Karena kalau makmum tidak mendengar gitu kan kacau juga kan begitu ya. Jadi makmum banyak itu pakai mikrofon tidak masalah, itu urusan keduniaan. Tapi sholatnya tetap sebagaimana mencontoh sholat Nabi SAW. Jadi kalau ditanyakan apa ada tuntunannya, ya tidak ada tuntunannya begitu. Zaman Nabi belum ada mikrofon, belum ada radio, belum ada TV begitu, belum ada pengeras suara lah gitu ya. Gitu. Tapi prinsipnya adalah sama, supaya bisa didengar oleh makmum. Yang makmum itu diperintahkan untuk memperhatikan, untuk mendengar dan mengikuti imam begitu. Jadi tidak masalah pakai mikrofon itu ya. Begitu. Ya, baik, terima kasih demikian ya untuk Mbah Nur yang ada di Purwo tadi. Kemudian kita coba sapa kembali yang ada di telepon. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Salam. Ya, dengan? Ini dari Yatman di Sunburi Desa Pucung. Bahman di? Yatman dari Desa Pucung. Pucung, ya itu masuk. Romoko. Romoko, ya. Wonogiri berarti Pak. Ya, Wonogiri. Ya, silahkan Bapak. Ustaz, saya mohon tanya masalah sholat iftitah itu yang bacaannya hanya Fatihah, itu apa ada tuntunannya, Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu memang ada hadis yang menyebutkan Nabi salat iftitah itu salat yang ringan itu Nabi membaca Al-Fatihah atau Ummul Kitab begitu ya. Tapi tidak mengatakan Al-Fatihah tok, itu tidak gitu ya. Jadi itu tidak menafikan tentang bacaan suratnya. Memang sholat iftitah itu suatu sholat yang ringan begitu. Tapi tidak menunjukkan itu bacaannya itu Al-Fatihah tok, itu tidak. Walaupun ada hadis yang menyebutkan Nabi membaca Al-Fatihah itu, tapi bukan berarti tidak membaca surat, tidak. Nah, kecuali kalau membaca, ada keterangan membaca Al-Fatihah tok gitu ya, gitu ya. Itu berarti itu adalah
membacanya Al-Fatihah tok gitu. Tapi di situ tidak ada keterangan membaca Al-Fatihah tok, itu tidak. Cuman di situ disebutkan Nabi membaca surat Al-Fatihah begitu. Yang jelas surat Iftitah itu surat yang dilakukan sebagai istilahnya sebagai pemanasan itu ya. Dalam hadis itu disebutkan idza qama ahadukum minal laili falyaftatih sholatahu bi rak'ataini khafifataini. Riwayat Muslim juz 1 halaman 532 ya. Apabila salah seorang di antara kalian bangun malam itu ya, falyaftatih, hendaklah membuka atau mulai sholatahu, salat malamnya itu bi rak'ataini khafifataini, dengan 2 rakaat yang ringan. Sehingga di sini itu bisa dipahami sholat iftitah itu sholat yang ringan. Ya, ringan berarti ya kalau membaca surat ya suratnya yang pendek lah begitu ya. Surat yang ringan tadi itu jelaskan apabila kalian itu bangun di waktu malam hendak melaksanakan sholat malam gitu. Tapi kalau misalkan sebagaimana yang kita lakukan di awal waktu ini, sudah sholat tahiyatul masjid, sudah sholat isya, kemudian sholat rawatib, kemudian saya rasa sudah tidak perlu iftitah lagi karena sudah ada pemanasannya tadi. Nah itu sholat iftitah itu kerjakan kalau di tengah malam, misalkan tadi belum ada pemanasan itu. Kalau di awal waktu kan kita sudah ada pemanasannya itu, begitu ya. Jadi sholat iftitah sholat yang ringan. Tidak menunjukkan bacaannya hanya Fatihah tok, itu tidak. Berarti ya Fatihah dan surat, tapi tidak usah panjang-panjang suratnya. Surat yang yang pendek begitu. Ya, baik demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk saudara kita yang ada di Wonogiri tadi. Kemudian kita harus jeda sejenak Ustaz untuk memberikan informasi untuk saudara kita semuanya. Baik saudara mendengar Pesada FM dan pemirsa Samta TV di mana pun Anda berada, kita akan kembali usai jeda berikut ini.